Kita ke informasi berikutnya. Setelah lama diam, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan akhirnya buka suara. Keluarga korban tidak menerima kesimpulan penyelidikan Polda Metro Jaya yang menyatakan kematian ADP tanpa keterlibatan orang lain dan tidak ada tindak pidana. Pemirsa, keluarga ADP kembali meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan. Keluarga meminta penanganan kasus diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut akan didampingi dua penasehat hukum, yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Nikolai mengatakan ada berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Bahkan perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga, dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Kemudian kami merasakan bahwa kami pada posisi yang sangat lemah dan menghadapi situasi yang sangat sulit. Dan ini adalah menyangkut saya sebagai ASN, anak saya sebagai ASN. Maka kami mohon kepada pimpinan negara ini, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri, agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait seperti apa harapan keluarga usai kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan, kita langsung bergabung dengan jurnalis senior iNews Lukman Hanafi yang akan mewawancarai langsung ayah almarhum Arya Daru Pangayunan Subaryono. Selamat malam Mas Lukman, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Juno. Saat ini pemirsa, saya sudah bersama Bapak Subaryono, ya Pak, dan juga kuasa hukumnya Bapak Dwi Librianto ya. Siap. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol karena tadi ketika konferensi pers masih ada yang belum disampaikan Pak ya. Dan ini akan disampaikan secara eksklusif ini bersama saya Pak Subaryono. Sebetulnya apa sih Pak dari kenapa Pak tadi kami lihat, kami pantau Bapak emosionalnya sangat tinggi. Kami paham bahwa memang duka itu sangat mendalam ya Bapak. Tapi ada yang lebih dari sekedar itu. Sebetulnya bisa ceritakan seperti apa Pak? Ya, karena kami itu hubungan batin yang sangat dekat dengan anak saya, Arya Daru Pangayunan, yang tadi sudah saya sampaikan bagaimana ibunya itu harus berjuang untuk bisa melahirkannya, dan kami berjuang dari nol untuk kemudian membina keluarga yang kemudian kami merasa bersyukur Daru bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik, meskipun kemudian tidak langsung mendapatkan pekerjaan yang baik, tapi kami bangga karena dia merintis mulai bekerja sebagai tenor bahasa Inggris. Meskipun dia bukan dari jurusan bahasa Inggris, dia hanya karena kemampuannya otodidak karena dulu pernah di situ. Dan dia menikah, dia tidak mau mengganggu orang tuanya. Dia ingin mandiri untuk itu, sehingga dia berani kemudian memutuskan untuk bekerja di
Myanmar sebagai local staff, meninggalkan istrinya yang sedang hamil dan ada kesulitan kehamilan. Jadi pada waktu itu juga ada pro kontra, kenapa sih kok tega-teganya meninggalkan itu. Tapi karena sebagai orang keluarga, ya ini memang suatu pilihan. Dan karena kami orang tua masih sanggup menjaga istrinya, ya kamu mau usaha ya itu suatu hal yang bagus, tidak menggantungkan kepada diri sendiri. Jadi dia berjuang dari nol, seperti kami juga dari nol, sehingga kemudian dia dari situ ada batu loncatan untuk menjadi local staff, yang kemudian dari pengalaman situ dia bisa lolos dari seleksi Kemenlu yang sangat ketat dan tahapannya banyak. Itu kan suatu kebanggaan bahwa untuk itu, sehingga kemudian hubungan kami menjadi sangat dekat. Kami sama-sama menyadari bahwa kita harus berjuang untuk kehidupan kita sendiri. Nah, begitu ini sudah ada suatu step perjuangan cukup panjang yang tanda petik ini ada buah manis yang akan segera kita panen gitu ya. Kasarnya seperti betul. Dan begitu dulu yang saya tadi ceritakan bagaimana dia harus bekerja di bahasa Inggris, kemudian dia di PWNI yang kemudian juga harus bekerja di lapangan, di segala macam dengan waktu yang sangat bervariasi karena harus melayani itu. Nah sekarang kan menjadi diplomat yang kemudian jam kerjanya relatif menjadi lebih teratur, kehidupan keluarga yang lebih normal untuk itu, tapi tiba-tiba kemudian harus musnah. Itulah yang kemudian menjadi suatu pukulan besar, tidak hanya bagi saya, tapi bagi ibunya, bagi istrinya, karena kami keluarga yang sangat dekat, saling berkomunikasi selalu di dalam kehidupan itu. Itu yang kemudian kalau ditanya mengapa begitu emosi saya agak terkuras sampai kemudian juga terpuruk hampir lebih dari 1 bulan untuk bisa kemudian bangkit seperti ini. Pak, tadi ada sempat yang saya ingin tanya lagi. Ini adalah satu-satunya hasil perjuangan, si anak satu-satunya hasil perjuangan. Memang saat itu Bapak memang hanya dikirain 1 putra, atau sebetulnya sudah pernah, maaf bukan kami ini ya Pak, bukan luka, tapi apakah mungkin misalnya pernah anak 1 tapi gagal, anak 2 gagal, seterusnya sampai akhirnya mendapatkan Mas Daru ini anak keberapa mendapatkan secara urutan? Jadi ibunya Daru, kalau Daru manggilnya Mam, itu yang pertama itu kehamilan bulan ketiga itu keguguran. Kemudian kembali lagi kan, kita masih muda pada waktu itu, keguguran lagi. Ketiga keguguran lagi, tapi kemudian ada dokter yang bisa mendiagnosis lebih tepat, sehingga dia terapinya itu tepat. Terapinya apa? Karena ada ternyata bukan karena misalnya kelainan saraf atau penyakit darah atau yang lain, tapi ada otot mulut rahim yang lemah. Sehingga apa terapinya? Sederhana, yaitu diikat. Apa yang diikat Pak? Mulut rahim. Sehingga beban makin berat, itu tidak gugur gitu ya. Tapi apa konsekuensinya? Yaitu harus bed rest. Jadi selama itu harus bed rest itu. Terus akhirnya membuahkan hasil lewat operasi sesar, menjadi bayi yang sehat untuk itu. Dan kami kemudian bisa besarkan yang seperti tadi saya katakan seperti itu. Jadi ada melewati satu perjuangan juga si ibu, terutama ibunya, dia merasa bahwa ini adalah melalui satu proses yang cukup melelahkan, bisa dikatakan seperti itu, karena dia harus tinggal di situ, tidak bisa beraktivitas dengan bebas seperti ibu hamil yang sehat yang lain gitu. Jadi si ibu itu betul-betul merasakan bagaimana sulitnya pada waktu itu, hingga kemudian kedekatannya menjadi lain kan. Ya, tapi kemudian yang saya sampaikan tadi, tapi kita bersyukur Daru tidak manja gitu. Tidak kemudian dia apa-apa harus
dilayani oleh orang tuanya, tidak seperti itu. Oke. Ya. Pak, berarti kalau sekarang Pak ini di awal perjuangannya sangat berat ya, sampai tadi apa yang diikat sebagai terus sekarang sudah menjadi kebanggaan dan satu-satunya terus tiba-tiba seperti ini. Si ibu itu bagaimana Pak terpukulnya? Iya, jelas menangis pun susah. Kadang-kadang menangis dan kami bergantian. Kadang-kadang saya yang drop menangis, istri saya yang menguatkan. Suatu saat dia, suatu saat dua-duanya. Kita hanya bisa berangkulan seperti itu. Itu yang kami. Tapi kami ya dengan keyakinan kami bahwa itu segala sesuatu adalah kehendak Allah. Jadi kita akan kembalikan ke situ. Jadi kita harus kuat. Tapi kita tetap juga menyadari bahwa mengobati diri sendiri baik, tetapi kalau ingin cepat mungkin bantuan dari pihak lain menjadi perlu, seperti kita ke dokter atau apa gitu kan. Tapi kita belum ke psikolog belum. Kalau ke dokter ya, karena yang saya ceritakan ibu itu, jadi saya rutin ke dokter untuk kontrol yang ini. Dan kami akhirnya juga ada salah dokter di penyakitnya itu. Akhirnya istri saya juga cerita tentang kondisi yang menimpa keluarga kami itu. Jadi dokter itu juga empati bahwa ini ternyata ibu ini tidak hanya kemudian merasakan sakit fisik yang itu, tapi juga ada tambahan beban psikis. Baik Pak, saya kepengen tanya Pak, kalau kan putra almarhum kan ada yang kecil-kecil ya. Nah itu dengan ayahnya sudah meninggal, apakah dua-duanya sudah sadar mengetahui atau masih ada yang mungkin menunggu karena tidak tahu kan? Saya tadi sampaikan sudah dipersiapkan untuk sampai ke Finlandia, tapi akhirnya kan batal nih. Betul. Itu yang gede itu pada waktu itu dia itu malah belum menang. Pada waktu itu bisa saya ceritakan? Boleh, cerita Pak. Jadi pada tanggal 8 pagi ya, yang pada waktu kemudian ada kabar bahwa Arya Daru meninggal, itu Pitra istrinya Daru dan dua anaknya itu diantar kakaknya Pita, Mas Rosi itu datang ke rumah kami. Ketika itu kemudian Pita itu seperti kayak blank, itu. Terus anaknya yang gede perempuan, dia hanya diam, pegangan ibunya. Ya pemirsa, demikian tadi wawancara kami langsung dari Jogja bersama Ayahanda Daru Pangayunan, dan kita ke informasi masih terkait hal ini. Pemirsa, misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan kian mengundang tanda tanya. Pihak keluarga mengungkap kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia dinyatakan meninggal. Sempat mencoba menahan diri karena masa berduka, keluarga almarhum diplomat muda akhirnya mengungkapkan kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia nyatakan meninggal dunia. Menurut pihak keluarga, ponsel Arya sempat menunjukkan tanda aktif sehari setelah ia ditemukan tewas. Pernyataan ini muncul karena pada malam 7 Juli 2025, Pita istri Arya mengirim pesan WhatsApp tapi hanya centang 1, dan esok paginya sekitar pukul 10, pesan tersebut berubah menjadi centang 2 yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif. Awalnya keluarga mengira ponsel tersebut mungkin sudah dibuka oleh pihak kepolisian, namun belakangan polisi menyatakan bahwa ponsel utama Arya justru hilang dan hingga kini belum ditemukan. Kejanggalan muncul saat akun Instagram Arya tiba-tiba menunjukkan status aktif. Instagram dari almarhum saat ini on, padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan
pesan singkat lewat WhatsApp, dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah, ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Nah, inilah hal-hal ini salah satu beberapa hal yang perlu kita dalami bersama dengan penyelidik. Istri almarhum mengaku memiliki akses ke seluruh akun media sosial Arya karena mengetahui kata sandi yang diberikan langsung oleh almarhum. Namun saat ini tidak bisa lagi login ke akun suaminya. Tim Liputan iNews melaporkan.